dan Mbak, buku dan semua alat tulis dipersiapkan ya. Semua sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Mas dan Mbak? Semoga sehat selalu ya. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kita selalu diingatkan untuk apa? Ya betul, kita selalu diingatkan untuk melaksanakan 3M. 3M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, mari Mas dan Mbak kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang belum bergabung? Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ina, Anton. Alhamdulillah, semua sudah bergabung. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah tempat darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Baik, Mas dan Mbak, Ibu mau nanya nih, di antara kalian siapa ayo yang memiliki cita-cita? Tunjuk tangan. Coba Anton, apa cita-cita kamu? Wah, bagus. Coba Ani, apa cita-citamu? Wah, bagus-bagus ya cita-cita kalian. Ibu tanya nih, di sini apakah ada yang mau jadi guru seperti Ibu? Nah, semua belajar dengan sungguh-sungguh ya, supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, dan subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya, serta kita juga akan belajar tentang teori hidup hewan. Terus, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi dengan terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan dalam video, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Nah, yang terakhir nanti peserta didik melakukan kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan. Diharapkan peserta didik mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Nah, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, Ibu harap semua memperhatikan dengan baik dan aktif ya, supaya yang Ibu sampaikan mudah kalian terima dan kalian jadi pintar, sekaligus mempermudah kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Mas dan Mbak, Ibu izin share screen ya. Ibu membagikan sebuah puisi. Mari bersama-sama kita membaca puisi ini ya. 1, 2, 3. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, kalian kan sudah membaca puisi kan?
Sekarang kegiatan kalian yaitu berdiskusi. Kalian diskusikan puisi tersebut yang tadi kita bacakan bersama-sama untuk menemukan atau menentukan ciri-ciri dari suatu puisi. Ibu sudah buatkan grup di WhatsApp ya. Silakan kalian buka. Kalian diskusikan bersama teman kalian. Kalian berdiskusi dalam kelompok dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah sediakan untuk menemukan ciri-ciri puisi. Nah, pertanyaannya diantaranya, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan-kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Yang terakhir, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Nah, hasil pekerjaan kalian nanti dalam bentuk kesimpulan ya. Kalian diskusikan dalam waktu 15 menit cukup kan ya? Baik, nanti jika sudah selesai, salah satu dari anggota mengirimkan hasil kesimpulannya ke Ibu dalam bentuk foto. Kemudian nanti perwakilan dari setiap kelompok melaporkan hasil pekerjaannya. Bisa dimengerti? Atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, semua sudah paham. Selamat mengerjakan. Sudah selesai ya Mas dan Mbak? Silahkan salah satu perwakilan melaporkan hasil pekerjaannya di depan teman-teman ya. Silakan kelompok 1. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jawaban kalian sudah baik, tapi terdapat beberapa yang harus Ibu tambahkan nih. Agar kalian lebih memahami, Ibu akan menjelaskan lebih rinci. Ibu akan menayangkan PowerPoint. Kalian perhatikan ya. Nah, baik, tadi kan kalian sudah menentukan ciri-ciri dari suatu puisi. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih puisi itu? Ya, betul. Jadi, puisi itu merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasa, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Betul. Nah, ini adalah puisi yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Tadi kan kalian sudah menentukan apa saja ciri-ciri puisi. Apa saja ciri-ciri puisi? Ya, ciri-ciri puisi yaitu pertama, puisi yaitu tersusun atas baris dan baris. Kemudian puisi terdiri atas satu atau lebih dari bait. Nah, yang ketiga, puisi memiliki irama dan rima. Nah, yang berikut adalah penjabaran mengenai bagian mana baris, bagian mana bait, bagian mana rima dari puisi Cita-Citaku. Yang disebut baris itu ya ini nih, Ibu tunjukkan nih. Nih. Baris pertama yaitu anganku melayang ke masa depan. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Nah, jadi dari puisi Cita-Citaku ini terdiri dari berapa baris, Mas dan Mbak? Betul, ada 8 baris. Nah, lalu bagian manakah yang disebut dengan bait? Iya, bait itu ini nih anak-anak dari Mas dan Mbak, bagian anganku melayang ke masa depan sampai guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Itu disebut dengan bait pertama. Nah, sedangkan bait kedua yang mana? Yaitu aku akan berusaha mencapai cita-citaku sampai demi tercapainya cita-citaku. Itu yang disebut dengan bait kedua. Jadi, berdasarkan
Puisi cita-citaku ini terdiri dari berapa bait, Mas dan Mbak? Iya, betul, terdiri dari 2 bait. Lalu, mana yang disebut dengan rima? Rima itu adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Kita dapat menentukan rima itu dari setiap barisnya. Di setiap baris, kemudian lihat di kata terakhirnya. Dalam kata terakhir tersebut, huruf vokal terakhirnya itu apa? Coba lihat di baris pertama. Tanganku melayang ke masa depan. Di kalimat ini, kata terakhirnya apa? Iya, betul, depan. Lalu huruf vokal terakhirnya huruf apa? A, iya betul. Jadi di bait pertama ini, rimanya terdiri dari apa saja? Iya, betul. A, U, A, U. Lalu yang di bait kedua? Sama ya, yaitu A, U, A, U. Nah, jadi itu yang disebut dengan rima. Lalu apa itu irama? Irama itu adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Jadi saat kalian membaca puisi itu tidak datar loh, dan Mas dan Mbak. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang harus kalian bacakan keras, rendah, ataupun bagian yang lembut atau yang tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Sudah Ibu kirimkan ya? Silakan kalian kerjakan secara individu ya. Kalau ada yang bingung atau ada yang tidak dipahami, tanyakan saja langsung ke Ibu ya. Baik. 10 menit apakah cukup? Iya, cukup. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Oh, sudah. Baik. Ayo Mas dan Mbak, siapa yang mau melaporkan hasil pekerjaan LKPD kalian? Wah, ayo coba Budi, silakan dilaporkan di teman-teman ya. Iya, hebat sekali Budi. Semua beri tepuk tangan untuk Budi. Mari Mas dan Mbak kita bahas bersama ya. Jadi, berdasarkan puisi Polwan yang paling cantik, manakah yang termasuk baris ketiga dan ke-8 Mas dan Mbak? Iya, yang termasuk baris ketiga yang mana? Suka menolong orang. Lalu yang baris ke-8 yang mana? Iya, betul. Berani membela kebenaran. Lalu Mas dan Mbak, yang termasuk bait pertama yang mana? Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Cita-citaku jadi seorang polwan yang cantik dan juga pintar. Iya, semuanya betul. Nah, kemudian Mas dan Mbak, manakah yang termasuk rima bait pertama dan rima bait kedua? Rima bait pertama apa Mas dan Mbak? Iya, betul. A, 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 A. Lalu bait kedua apa Mas dan Mbak? Iya, betul. Pintar semuanya. Jadi, rima bait pertama dan kedua sama ya, yaitu A, 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 A. Nah, semuanya jadi sudah paham ya mengenai ciri-ciri puisi? Iya, hebat semuanya. Agar kalian lebih semangat mengikuti pelajaran hari ini, kita menari terlebih dahulu yuk. Di sini semua tahu kan tarian Baby Shark? Semua bisa kan ya? Ayo bersama-sama kita menari Baby Shark.
sudah bugar kembali kan? Mari kita lanjut pembelajarannya. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu bagikan ini. Mas dan Mbak, di sini adakah yang cita-citanya ingin menjadi dokter hewan? Kenapa Syifa ingin menjadi dokter hewan? Oh, karena memiliki banyak hewan peliharaan ya. Mas dan Mbak yang lain, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Coba sebutkan hewan peliharaan apa saja yang kalian punya. Wah, ada bermacam-macam ya. Ada yang pelihara kucing, ayam, burung, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu nanya nih, apakah hewan peliharaan kalian mempunyai anak? Oh, punya? Ya. Terus, bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan hewan peliharaan kalian yang kamu ketahui? Iya, dari bertelur, lalu? Iya, betul. Nah, semua makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau yang disebut dengan daur hidup. Hewan memiliki tahapan atau mengalami tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, pada hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Nah, berikut merupakan contoh metamorfosis sempurna itu ini ya, Mas dan Mbak. Lalu yang metamorfosis tidak sempurna ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Diperhatikan dengan baik-baik ya, Mas dan Mbak. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bo berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Kucing piara nenek ya? Kucingnya juga, lucu-lucu ya. Ini juga anaknya. Contohnya, kata. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup. Nah, seperti itu ya, Mas dan Mbak. Selanjutnya, kalian akan melakukan kegiatan berdiskusi. Coba kalian urutkan tahap-tahap perkembangan hewan yang Ibu bagikan. Sudah selesai ya, Mas dan Mbak? Baik. Mas dan Mbak, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senangkah? Mudah dipahamikah? Atau ada yang kurang paham? Alhamdulillah, semua sudah paham dan senang ya. Mas dan Mbak, yuk kita ulangi. Hari ini kita belajar apa saja? Iya, betul. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri puisi dan daur hidup hewan. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu, Ibu tanya nih, tadi apa saja sih ciri-ciri dari puisi? Iya, betul. Jadi puisi memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu
Memiliki baris dan bait. Lalu memiliki irama dan rima. Lalu apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Jadi hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan pertumbuhannya dan perkembangannya dinamakan dengan mengalami metamorfosis sempurna. Lalu, apakah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna? Iya, betul. Jadi, hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan dengan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, Mas dan Mbak, Ibu akan membagikan soal. Ibu bagikan linknya melalui WhatsApp ya. Sudah diterima semuanya? Nah, kalian kerjakan. Maksimal nanti dikumpulkan pukul 4 sore ya Mas dan Mbak. Bisa dipahami ataukah ada yang ditanyakan? Ya, Mas dan Mbak, walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh, semangat belajarnya tidak boleh berubah ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari maupun masa depan. Nah, Mas dan Mbak, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari di rumah buku tema halaman 10 sampai halaman 22. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, kita akhiri ya pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, silakan kalian boleh meninggalkan Google Meet. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.